Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini ada satu laptop dengan beberapa masalah yang menurut saya cukup berat dan ini sangat mengganggu penggunanya. Jadi di sini yang pertama, laptop ini mengalami layar putih. Jadi ketika dinyalakan layarnya putih bergaris teman-teman. Setelah itu yang kedua, ketika digunakan beberapa lama, laptop ini akan mati sendiri karena kondisinya yang sangat panas. Jadi suhunya sangat panas ketika digunakan dalam beberapa menit saja. Jadi ketika menggunakan laptop, pengguna harus memberikan kipas angin sehingga laptop ini bisa bertahan untuk bisa menyala terus-menerus teman-teman ya. Setelah itu yang ketiga adalah ketika laptop ini memutar suara atau musik, laptop ini tidak keluar suaranya teman-teman. Itu artinya ada 3 kendala yang terjadi di laptop ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan diagnosa dan penanganan pada laptop ini supaya laptop ini bisa kembali normal, teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Oke, teman-teman, untuk masalah yang pertama yaitu di layar. Jadi di sini sebenarnya kita harus mencoba dengan beberapa metode. Jadi metode yang pertama, kalian bisa menggunakan proyektor ataupun layar seperti ini. Jadi di sini ada monitor teman-teman. Untuk membuktikan kerusakannya ini ada pada layar LCD atau pada IC di bagian fleksibel pada LCD-nya. Jadi ketika kita mengalami kerusakan seperti ini, itu kemungkinannya itu teman-teman yang pertama. Setelah itu yang kedua itu adalah kerusakan pada VGA-nya atau pada chipsetnya. Kalau misalkan kerusakan pada mesin, artinya kita harus melakukan servis mesin. Kalau misalkan ketika disalurkan pada monitor ini dan menyala, itu kemungkinan besar teman-teman itu adalah pada LCD-nya atau pada fleksibelnya yang mengalami fleksibel putus ataupun sudah usang teman-teman ya. Jadi kita tinggal menyiapkan saja LCD-nya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan LCD-nya dan LCD ini ternyata adalah LCD ini akan kita pasang ke sini. Nah, ini harusnya ketika ini bekerja dengan baik dan menyala, maka itu sudah fix LCD-nya teman-teman. Oke, itu adalah untuk mengatasi masalah yang pertama. Setelah yang kedua teman-teman, kita akan mencoba untuk melakukan pembongkaran pada mesin teman-teman. Jadi kalau misalkan laptop kalian ketika digunakan panas ya, ketika panas itu laptop kalian mati. Jadi ini adalah masalah pada suhu yang terlalu tinggi. Jadi prosesor atau mesin akan mendeteksi suhu tertinggi sehingga mesin akan dimatikan secara otomatis untuk menghindari kerusakan-kerusakan pada mesin seperti halnya mesin kita terbakar teman-teman. Jadi kalau misalkan sepeda motor itu biasanya dia akan mogok otomatis atau mesin akan mati otomatis supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah. Jadi kalau misalkan di laptop itu ketika dia sangat panas ya, jadi laptop akan mati secara otomatis untuk mendinginkan suhu kepada suhu normal kembali. Jadi akan bisa digunakan beberapa menit setelah itu. Tapi ini sangat mengganggu teman-teman ketika kita gunakan beberapa lama. Jadi kita harus bongkar ini. Setelah itu kita akan coba bersihkan. Ini kemungkinannya yaitu ditangani dengan cara servis pada bagian pendingin teman-teman. Jadi di sini nih ada sirkulasi udara. Jadi kalau kalian punya laptop, carilah pembuangan seperti ini. Jadi di sini adalah tempat udara keluar teman-teman. Jadi kalian coba rasakan seperti ini ketika laptop menyala. Jadi kalian coba apakah di kulit kalian ini terasa ada angin yang berhembus. Kalau misalkan tidak ada angin, ini adalah tandanya laptop kalian ini memiliki sirkulasi udara yang sudah tidak baik lagi. Jadi ini saya sarankan untuk membersihkan di bagian casing, lalu di bagian mesin dan juga di prosesornya teman-teman. Jadi prosesor juga ada sebuah pasta yang disitu harus diperbaharui tiap beberapa tahun sekali. Jadi kita harus bongkar dan kalian tinggal memasangnya kembali dan kalian coba untuk nyalakan kembali. Jadi ini adalah diagnosanya ya. Nanti kita akan coba untuk bongkar teman-teman. Setelah itu yang ketiga teman-teman, jadi pada suara ya. Jadi ini pengguna ini mengeluh ketika laptop itu digunakan tiba-tiba layarnya putih teman-teman. Artinya di sini tidak ada tekanan teman-teman ya. Jadi ketika digunakan seperti ini layarnya tiba-tiba putih dan tiba-tiba soundnya tidak bunyi. Jadi kebetulan di rumahnya ada proyektor dan dicoba ternyata bisa menyala dan berfungsi dengan baik ya. Nah di sini untuk menangani sound ini ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama kita coba bersihkan bagian soundnya, yang kedua adalah mengganti dari speaker, yang ketiga kalian cek sound cardnya teman-teman. Kalau misalkan kalian gunakan headset, jadi kalian gunakan headset, kalian colokkan ke audio tapi ternyata menyala di telinga kalian, itu artinya
dia ini soundcardnya berfungsi tapi adalah bermasalah pada speakernya. Coba kita bersihkan. Setelah itu yang selanjutnya ketika dibersihkan tidak bisa, kalian tinggal menggantinya saja ya. Oke, jadi itu adalah masalah yang ketiga. Oke, mungkin proses dari bongkar mesin ini saya akan tampilkan sedikit ya. Setelah itu saya akan rakit kembali dan ini supaya laptop ini sudah bekerja dengan baik. Oke, kita kerjakan dulu lalu kita akan coba cek hasilnya. Oke teman-teman, setelah ini kita akan bongkar keyboardnya ya. Jadi kalian mulai dari atas, jadi kalian buka keyboardnya, lalu kalian buka casingnya, dan setelah itu kita fokus pada satu titik, yaitu fan color ini. Jadi ketika kita buka bautnya, lalu kita buka motherboardnya, setelah itu kita fokus pada sistem pendinginnya ya. Jadi ini adalah cooler yang terkoneksi pada prosesor. Teman-teman, kalian bisa membuka pada tutup prosesor ini, lalu kita akan melihat kondisinya. Jadi di sini kondisinya adalah pastanya sudah mengering seperti ini. Nah, di sini saya copot, lalu kita akan membuka fan-nya. Apakah di sini kondisinya ini layak atau tidak? Di sini terlihat sangat kotor, teman-teman, karena penggunaannya cukup lama. Setelah itu di situ terlihat debu sangat tebal. Jadi kalian bisa melakukan pembersihan karena ini mengakibatkan mesin tidak bisa memiliki sirkulasi udara yang baik dan mesin ini cepat panas atau overheat, teman-teman. Kalian bisa menggunakan kuas seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini maka fan kalian akan bekerja lebih ringan dan optimal pada saat pendinginan mesin. Nah, kalian bisa melakukan pembersihan pada semua bagian, teman-teman ya. Di sini utamanya adalah fokus pada sistem pendinginnya. Di situ kalian bisa ambil jadi seperti ini, teman-teman. Jadi otomatis tidak ada udara yang bisa keluar, teman-teman. Nah, di sini kita akan hapus seluruh pasta yang menempel yang sudah kering, lalu kita pastikan yang kotor tadi sudah kita bersihkan semua. Nah, di sini adalah kotorannya, teman-teman. Jadi lumayan ya. Jadi di situ tergantung pada berapa lama kalian melakukan pembersihan secara rutin. Nah, di situ adalah tutup prosesornya, teman-teman. Kalian bersihkan dan kalian gunakan pasta seperti ini dan kalian pasangkan ke prosesor kalian, lalu kalian rakit kembali dan kalian coba. Jadi kalau misalkan ini berhasil, maka suhunya sudah normal kembali, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini LCD lama sudah saya bongkar ya. Setelah itu di sini mesin sudah saya bersihkan dan sudah saya lakukan pemberian pasta baru sehingga sirkulasi dan sistem pendinginnya sudah normal. Setelah itu saya sudah melakukan pembersihan pada bagian speaker, teman-teman. Jadi di sini kita coba cek hasilnya. Di sini saya coba nyalakan. Oke. Nah, ternyata betul, teman-teman ya. Jadi kita tinggal mengganti LCD-nya, jadi sudah normal kembali. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini saya sudah mencoba merasakan, teman-teman. Jadi ketika saya sudah bersihkan, saya rasakan di bagian pembuangan udara ini, saya merasakan ada hembusan angin. Artinya ini sistem pendinginnya sudah mulai bekerja dengan baik. Dan insya Allah ketika kita gunakan dengan beberapa lama, ini suhunya sudah tidak tinggi lagi, teman-teman. Jadi kalian tidak harus memiliki kipas yang harus terus-menerus meniup untuk membantu mendinginkan laptop ini, karena memang sistem pendingin laptop ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga laptop kalian ini bisa digunakan normal tanpa harus menggunakan tambahan alat apapun. Setelah itu yang ketiga, teman-teman, kita akan coba cek soundnya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian untuk mencoba mesinnya normal atau tidak, memang kalian harus menyalakan selama beberapa menit. Memang ada kendala lain ketika kalian menggunakan ini matinya secara random, teman-teman. Jadi ternyata ketika digunakan kadang mati di 5 menit, kadang di 1 menit. Itu adalah masalah lain, teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan kalian harus melakukan servis mesin, teman-teman. Jadi di motherboard itu berarti ada yang salah, entah di prosesor atau di bagian chipsetnya. Jadi kalian harus bisa melakukan pengecekan lagi. Nah, di sini sudah normal, teman-teman ya. Jadi di sini udaranya sudah berhembus kencang, sepertinya ini sudah tanda bagus. LCD-nya sudah bisa. Lalu kita coba yang terakhir adalah speakernya. Oke, kita tunggu. Mungkin untuk mengeceknya kita menggunakan metode yang paling sederhana saja ya. Jadi kita tinggal klik saja di sini di bagian speaker, kita klik. Oke, sambil loading, teman-teman. Memang di sini kalau misalkan kita lihat ada beberapa laptop yang mengalami kendala kenapa loadingnya sangat lama ya. Jadi ini sebenarnya adalah masalah-masalah minor, jadi tidak terlalu
urgent, tapi ini mungkin akan penting bagi sebagian orang teman-teman. Jadi kalau kalian merasakan laptop kalian itu mengalami lambat seperti ini, jadi dipastikan mungkin laptop kalian ini dalam kondisi yang baik dalam sisi harddisknya teman-teman, jadi dalam sisi perangkat kerasnya juga pada sisi Windowsnya. Jadi memang cara yang paling murah teman-teman dengan cara melakukan instalasi sistem operasinya terlebih dahulu teman-teman ya. Setelah itu mengecek apakah harddisknya ini normal atau tidak. Jadi kan di sini ada aplikasi harddisk Sentinel teman-teman untuk bisa mengecek harddisk kalian ini normal atau tidak. Ya ini karena saya tadi ini mencoba untuk membuka klik sound saja. Saya mencoba klik sound aja, dari tadi masih belum muncul ini ya. Jadi sabar teman-teman ya, tunggu. Oke, karena kita cek di bagian sini tidak bisa teman-teman, kita akan mencoba mengecek dengan cara yang lain. Saya klik start lalu sound ya, kita pilih sound saja, lalu kita coba lihat speaker ya. Jadi speakernya terdeteksi, cek. Nah di sini micnya juga terdeteksi teman-teman, jadi saya bicara ternyata juga terekam. Lalu di sini ada soundnya, kita akan coba klik speaker, kita klik 2 kali teman-teman, lalu kita coba lihat advance mungkin ya. Oh, di advance ini kita bisa tes klik. Nah ternyata suaranya sudah bunyi teman-teman ya. Itu artinya di sini pembersihan itu jadi sangat membantu sekali untuk pembersihan itu yang paling utama teman-teman untuk melakukan perawatan ringan pada laptop kalian supaya beberapa piranti ini berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, alhamdulillah laptop ini sudah fix dengan normal teman-teman. Jadi fungsinya sudah kembali seperti sedia kala dan siap untuk digunakan oleh pelanggan. Oke teman-teman, mungkin itu adalah beberapa cara yang saya gunakan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada laptop ini. Jadi semoga cara-cara ini bisa kalian gunakan dan bermanfaat untuk wawasan kalian. Untuk kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik like. Untuk kalian yang ingin sharing, kalian bisa masukkan ke kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang mungkin bisa membantu kalian dalam masalah sehari-hari seputar laptop dan gadget. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.